kita bisa ibadah kembali walaupun berbeda. Tante ada di sini, kalian semua ada di rumah. Tetapi kita tetap mengucap syukur, kita bisa bersama-sama tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah wabah penyakit ini cepat dilalukan ya Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa berkumpul kembali, bisa beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami mau siapkan hati kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau belajar taat. Kita taat kepada pemerintah kita. Pemerintah kita menganjurkan kita untuk belajar di rumah, beribadah di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kita belajar taat kepada pemerintah. Kita mau belajar juga taat kepada guru-guru kita. Kita belajar taat kepada orang tua kita di rumah. Tetapi kita harus lebih taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah yang paling taat. Dia taat kepada Bapaknya sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita nyanyikan lagu TAAT, taat. Kita
Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, kita pasti merasa senang. Karena Tuhan Yesus senantiasa baik dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan When Jesus in the Family, Happy Happy Home. Selamat pagi. Cerita untuk Minggu tanggal 3 Mei adalah tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa di rumah dari seorang Farisi yang bernama Simon. Kita buka sama-sama dalam Lukas 7 ayat 36 dan 50 ya. Anak-anak yang punya Alkitab, tolong dibuka apakah itu di HP ataupun di Alkitab seperti saya punya ya. Anak-anak yang belum bisa baca Alkitab, ikut sama saya baca Alkitab ya. Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Tujuan dari pelajaran ini adalah bahwa kita semua sebagai orang berdosa ya, kita perlu pengampunan dosa. Dan pada saat kita berdosa atau buat salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan Yesus mau mengampuni dosa kita, ya. Apakah dosa besar atau kecil, ya? Kita lihat sama-sama, ya. Sebelumnya kita lihat, ini ada gambar anak-anak, ya. Kalian lihat anak-anak di sana kan? Coba lihat, ya. Anak-anak ini semua menunjukkan gambar yang baik-baik. Tapi kalau kalian perhatikan anak ini gambarnya dicoret loh, ya. Sesuatu yang baik ya, dia sebetulnya punya gambar dan mungkin salah satu temannya
yang mencoretnya, dan dia sekarang mempunyai suatu gambar yang tidak baik, ya. Dan yang kita harus lakukan pada saat seorang anak berbuat tidak baik kepada kawannya, ya, membuat gambarnya jadi tercoret, apa yang harus dilakukan adalah meminta maaf. Gambar lain adalah pada apa ini? Ada yang bisa jawab ini? Ini adalah mainan yang rusak, ya. Dan mainan rusak ini punya juga cara untuk diperbaiki. Contoh yang lain. Ini. Siapa yang punya baju bisa seperti ini? Baju yang putih, ya, yang baik, yang untuk main, kemudian kalian kotorkan karena kalian main lumpur, ya. Kalian bisa lihat di sini kotor. Tapi apakah baju ini bisa menjadi bersih kembali? Bisa jawab? Oke. Contoh yang lain adalah tentang rumah, ya. Coba kalian lihat. Ini ada satu rumah yang sudah mau rubuh, ya. Tapi kalau saya tanya, apakah rumah ini bisa diperbaiki? Ya, tentu bisa. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang tadi, ya, yaitu tentang di Lukas 7 ayat 36. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saya rasa kalian semua sudah dengan Alkitab dan sudah ketemu, ya. Ini adalah pada waktu Yesus memulai pelayanan di muka bumi, maka dia sebagai guru yang suka berbicara di tempat-tempat ibadah, dia dipanggil oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk mengajak makan malam. Kalian tentu pernah, ya, diajak makan malam di restoran atau di rumah kawannya papa, di kawannya mama, di mana kita akan duduk menghadapi satu meja yang berisi makanan. Tapi tidak dengan zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus, pada saat orang diundang masuk ke rumahnya, ya, maka orang itu akan selalu disiapkan cuci tangan, cuci kaki, ya, tempat cuci tangan, cuci kaki. Kemudian si tamu akan dapat sambutan berupa ciuman, ya. Di Timur Tengah suka mencium pipi kanan dan pipi kiri walaupun itu laki-laki. Kemudian kadang-kadang kalau kita menghormati tamunya, maka tamunya itu pun akan diurapi oleh minyak, ya, diberi minyak. Nah, waktu Yesus diundang ke rumah Simon, ya, ke rumah Simon orang Farisi ini, dia nggak dapat sambutan seperti itu, dan dia langsung disuruh masuk dan duduk. Situ ada teman-teman orang Farisi lain, teman-temannya Bapak Simon ini, ya. Dan zaman Tuhan Yesus, waktu dia diundang makan, zaman Tuhan Yesus adalah tidak duduk tapi setengah berbaring, ya, setengah berbaring, sehingga setengah tidur gitu, ya, nggak duduk, tapi nanti di situ ada makanannya. Pada saat Yesus sedang duduk, ya, di pintu, karena Simon adalah orang yang cukup dan di pintu adalah ada penjaganya, ya, kayak satpam gitu. Tiba-tiba ada seorang perempuan, dan semua orang tahu bahwa perempuan ini adalah suka berbuat dosa. Seorang pendosa, ya, yang suka dicemooh oleh orang, diejek abis-abisan karena dia suka bikin dosa. Nama baiknya sudah nggak bagus lagi, ya. Dan perempuan ini ngintip-ngintip, dia bilang, "Permisi dong, saya mau ketemu Yesus." Dan pasti satpamnya ataupun penjaganya akan bilang, "Enggak boleh." Terjadi keributan karena perempuan ini sudah tahu siapa Yesus, dia mau ketemu sama Yesus. Dia tahu bahwa dia orang berdosa, dia tahu bahwa dia punya banyak salah, ya. Dia mau ketemu sama Yesus, mau datang, mau beriman, mau ketemu sama Yesus. Dan penjaga rumah pada saat itu nggak boleh dia masuk karena terjadi keributan. Yesus lihat ke pintu. Waktu Yesus lihat ke pintu, "Oke, kamu boleh masuk." Simon waktu itu yang punya tuan rumah mulai bertanya ke dalam hatinya, oh, kalau benar yang namanya Yesus itu seorang nabi, pasti dia tahu dong siapa orang ini. Seorang nabi, seorang guru, seorang Farisi tidak boleh ketemu sama
pendosa, nggak boleh ketemu orang berdosa, nggak boleh ketemu orang yang jahat, ya. Waktu Yesus bilang si perempuan ini boleh masuk, dan perempuan ini tiba-tiba datang nggak tiba-tiba, kemudian dia datang ke Yesus, dia langsung nangis, dia langsung buka rambutnya, ikat rambutnya, dan dia mulai membasuh kaki Yesus. Ya, tante kasih lihat dulu gambarnya. Nah, ini itu yang ini Bapak Simon, ini temannya, ini Yesus, dan kalian bisa lihat di sini perempuan ini membuka tudungnya, dia buka kaki ikat rambutnya, dan dia mulai menangis, dan dia mulai mencuci kaki Yesus. Ya, sesudah mencuci kaki Yesus, dia kemudian mengambil sebuah botol, ya, botol minyak wangi. Dan zaman dulu minyak wangi bukan ditaruh di tas kayak kita, kayak mami-mami kalau bawa minyak wangi taruh di tas kan. Kalau zaman dulu dia pakai digantung, ya. Nah, digantung gini. Ini minyak wanginya digantung gini. Dan dia buka minyak wanginya, ya. Dia karena berharga sekali, ya, berharga sekali minyak wangi ini, dia kemudian tuang dicurahkan minyaknya, kemudian dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya, ya. Dan kita sama-sama boleh lihat nanti, ya, apa yang Yesus katakan. Saya baca di ayat apa yang Tuhan Yesus katakan untuk perempuan ini, ya. Ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan di ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Orang yang berdosa ini beriman datang ke rumah Simon, orang Farisi. Dia ditolak sama Simon, orang Farisi yang jago Alkitab, tapi kemudian dia diterima oleh Yesus. Dia mempersembahkan sebelum dia beriman, dia mempersembahkan suatu korban, yaitu berupa minyak yang parfum, ya, yang harum, dan mahal harganya. Dan apakah Farisi ini kaget? Ini gimana sih? Katanya nabi, kok dia mau bergaul, mau terima orang yang berdosa. Dan walaupun nggak ngomong, Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus tahu. Jadi Tuhan Yesus nanya, ayat 40, kalian baca ya, di ayat 40. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakan guru. Lalu Tuhan Yesus menggunakan suatu perumpamaan. Ya, kalian sudah tahu ya apa itu perumpamaan? 5 minggu kita belajar tentang perumpamaan. Terus Tuhan Yesus bilang gini, Simon, kalau ada orang yang utang ke kamu 500 gede nggak? Gede kan? Dan ada juga yang utang 50 sama 500 besar mana? Besar 500 kan? Ya. Padahal zaman itu orang dapat upah per hari adalah satu dinar. Nah, ini ada orang utang 50, yang satu utang 500. Besar mana? Tentu yang utangnya 500, ya. Kemudian dua-dua bilang gini, Tuhan, ke yang ngutangin, Tuhan, tolonglah, saya nggak punya uang untuk bayar. Gimana dong? Ya, karena tuannya, ya, atasannya atau siapa berbaik hati, dia bilang, oke lah, kamu nggak usah balikin utangnya. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang lebih senang? Yang punya utang 50 atau yang punya utang 500? Kalau saya punya utang 500, pasti saya senang banget. Aduh, terima kasih Tuhanku yang baik. Utang saya banyak. Terus sekarang sudah dibebaskan. Ya.
Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon, ya. Coba kamu lihat waktu saya datang, ya, dari ayat 44 sampai 47. Waktu saya datang, kamu nggak cium saya. Waktu saya datang, saya nggak dapat tempat untuk basuh kaki saya. Waktu saya datang, kamu nggak mengurapi saya dengan minyak. Tapi kamu, Simon, kamu lihat tadi perempuan itu buat untuk saya. Dia membasuh kaki saya dengan air mata, mengurapi saya dengan minyak, ya, dan kemudian dia memberi saya sesuatu yang baik, ya, korban, ya, korban di ucapan syukur, bahwa dia tahu, perempuan ini tahu, iya saya orang berdosa, tapi saya mau berkorban ini kepada Yesus, saya mau memberikan sesuatu kepada Yesus, karena saya tahu bahwa dosa saya akan diampuni, dan karena saya percaya kepada Yesus ada keselamatan. Seperti tadi di ayat 50, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Senang nggak perempuan ini yang berdosa? Sangat senang. Kembali lagi kita lihat, ya. Jadi cerita kita Minggu tanggal 3 Mei ini adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa di rumah Simon orang Farisi, ya. Jadi kita lihat semua ini tujuannya adalah bahwa kita semua orang berdosa perlu pengampunan, ya. Dan Yesus mengampuni dosa, apakah dosa kita besar atau kecil, ya. Tapi yang kita belajar juga di sini, kalau kita diampuni dosa, maka kita juga bisa mengucap syukur dan berkorban. Oke, ya. Sekarang kita ke ayat hafalan untuk anak 0 sampai 5 tahun. Oke. Angkat tangan. Yang anak umur 0 sampai 5 tahun angkat tangan. Oke, habis angkat tangan kalian berdiri, ya. Ayo ikut saya. Ayat hafalannya, ya, ikut saya, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, bisa ngitung nggak ini? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8, ya. Oke. Ya, anak kelas kecil, anak 0 sampai 5 tahun yang sekarang lagi pada berdiri, ya. Ayat hafalannya adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo ikut saya. 1, 2, 3. Oke, sekarang apa itu 1 Yohanes 4 ayat 8? Adalah Allah adalah kasih. Wih, bikin love kita, ya. Bikin love. Ya, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu adalah untuk anak kecil 0 sampai 5 tahun. Kemudian untuk anak 6 sampai 12 tahun kelas sedang dan besar adalah Yesus berkata, kalian bisa baca sama-sama di Yohanes 4, saya lupa alamatnya nggak ditulis. Yohanes 14 ayat 6, ya. Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama baca, kalian pasti udah bisa baca dong ayat kelas 6 kan kelas 1, ya. Kalian bisa baca di sini atau bisa baca di rumah dan untuk dihafalkan, ya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Oke? Jadi cerita hari ini, ya, saya kembali lagi adalah tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Perempuan berdosa itu kayak gambar yang rusak, ya, kayak mainan rusak, kayak baju yang kotor, seperti rumah yang rusak, tapi semua itu bisa diperbaiki, ya. Dosa-dosa itu bisa diampuni, ya. Dan ini adalah ayat hafalan, dan kita kembali lagi ke gambar di mana posisi
Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, tapi karena dosanya diampuni, dia akhirnya selamat. Dan itu semua adalah untuk pelajaran bagi kita bahwa kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, ya. Kita minta maaf kepada adik atau kakak kalau kita rusakin mainan, ya. Atau minta maaf, minta ampun sama orang tua kalau kita bikin salah. Oke. Sekarang yang paling senang adalah tentang aktivitas. Halo anak kelas kecil, aktivitas kalian adalah membuat botol parfum yang tadi saya cerita untuk nanti digantung di sini, ya. Tadi masih ingat ayat hafalannya apa? 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu Allah adalah kasih, ya. Oke. Mami-mami kalau nonton, ya, buat seperti ini adalah dari Yakult. Nanti kalian akan dapat semua, ya. Dapat Yakultnya, nanti diminum dulu Yakultnya, dibersihin, dicuci. Kalau udah kosong, ya, karena udah nggak ada ini, tinggal ininya. Kemudian kalian juga akan dapat cover ini yang untuk apa? Yang untuk tutupnya kalian buat, ya, tinggal dikelilingin. Kemudian kalian juga akan dapat talinya, ya. Talinya yang pertama adalah harus, kalau saya sebetulnya dia harus dilubangi, ya. Untuk mendapat bentukan seperti ini, dilubangi sini, yang di sini dan di sini dilubangi, kemudian diikat untuk digantung. Tapi kalau susah melubangi, saya lakukan adalah dengan cara menempel pakai uhu, cuman ya uhunya harus uhu yang seperti ini, ya. Ditempel seperti ini, ditempel kurang lebih berapa putaran, tempel sini, kemudian kita angkat, kemudian ditempel lagi di sebelah sini dan akan jadi kalung, ya, akan jadi kalung. Oke, itu adalah untuk anak kecil. Ingat ayat hafalannya adalah Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dibuat di sini, ditulis, ya, ditulis. Untuk anak kelas sedang maka akan membuat tidak pakai yogurt, tidak pakai botol yogurt. Kalian akan buat sama botol parfum, ya, botol parfum buatan saya, ya, dengan jumbai-jumbai. Caranya adalah dengan kalian akan dapat kertas karton yang kalian akan bentuk seperti ini, ya, dibentuk seperti ini. Yang kemudian yang kalian harus lakukan adalah dilem atau bisa juga dengan menggunakan selotip, ya, pakai selotip sehingga akan jadi tabung, ya. Kemudian tabung kita bungkus pakai ini, pakai hiasan lagi, kertas kado juga akan disiapkan, ya, disiapkan yang dibungkus seperti ini. Kemudian kita kasih selotip lagi. Setelah kita kasih selotip, yang kita lakukan adalah ini ada ujung, ya. Wah, ini ujungnya kurang, ya. Kita ujungnya seperti ini, ya. Nah, ujungnya seperti ini, nanti baru diikat lagi pakai selotip, ya, sehingga akan jadi seperti ini. Ini memang nanti akan disiapkan yang lebih baik lagi, ya. Kita akan membuat seperti ini. Ini adalah untuk anak kelas sedang. Untuk anak kelas besar, oke, anak kelas besar kalian akan dapat 2 halaman. 2 halaman, ya.
Oke. Halaman seperti ini dan halaman, jadi akan dapat seperti ini ya, seperti ini dan seperti ini. Ini semua dalam bahasa Inggris. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, silahkan diisi pakai bahasa Inggris. Tapi nanti di petunjuk yang akan dikasih oleh Ibu Like itu semua sudah diterjemahkan, ya. Dan yang di sini adalah gambar perempuan yang berdosa dan Simon orang Farisi. Kalian bisa warnai. Setelah kalian warnai, ya, kalian mesti taruh yang mana perempuan yang berdosa. Nah, jadi taruh sini, digunting kan, letakkan di sini dan letakkan di sini. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab, ya. Simon orang Farisi ini hidup di keadaan apa, ya? Apakah baik atau buruk posisinya? Sementara yang perempuan ini adalah di posisi seperti apa, ya? Kemudian ini semua ada terjemahannya, nanti Ibu Like yang akan bagikan. Yang penting kalian harus isi. Dan yang terakhir adalah siapa yang dosanya diampuni, ya, dan bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mengasihi Dia, ya. Contohnya adalah perempuan ini, di mana dia mengasihi Yesus dengan berkorban, memberikan minyak wangi, parfum, ya, dan juga dengan mencuci kaki Yesus serta menciumnya. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.